Sobat Bahasa, perkenalkan saya Jenita Sinta Utami dengan NIM K1223043 kelas A. Pada video ini, kita akan membahas mengenai tindak tutur pragmatik dengan bantuan teori dari Bapak Romadi. Baiklah, teman-teman hebat dan luar biasa, ketemu lagi bersama Pak Romadi hari ini belajar pragmatik. Pragmatik memanusiakan manusia tanpa menyakiti. Karena sebelum itu, kalian pernah tidak mengalami momen salah paham yang membuat canggung atau bahkan jadi masalah serius cuma karena satu kalimat saja? Atau malah sebaliknya, ada yang berbicara biasa saja, tapi kok rasanya ngena banget di hati. Nah, itu semua berkaitan dengan yang namanya pragmatik, teman-teman. Kali ini kita akan belajar bagaimana rahasia di balik komunikasi yang efektif dan memanusiakan manusia bersama dengan Bapak Romadi. Kita akan membahas teori dari beliau dan akan melihat secara langsung implementasi di kehidupan sehari-hari. ketika orang berbicara itu tidak hanya berkata sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu, gitu. Jadi ketika saya katakan teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ketika yang jadi orang sukses hanya dua kuncinya, satu dipaksa, yang kedua terpaksa. Tuh, kok bisa? Itu Bapak Romadi tadi sudah memberikan clue yang penting sekali ya teman-teman, bahwa berbicara itu tidak hanya berkata sesuatu, tapi juga melakukan sesuatu. Ini adalah fondasi dari konsep tindak tutur dalam pragmatik. Mudahnya seperti ini. Setiap kali kita mengeluarkan kata-kata, kita itu sedang melakukan sebuah aksi, entah itu menyampaikan informasi, memerintah, bahkan meminta maaf. Semua itu adalah tindak tutur pragmatik. Pentingnya memahami ini adalah supaya kita sadar bahwa setiap ujaran yang kita punya itu memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, tindak tutur ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tindak tutur lokusi. tidak tutur lokusi itu mengucapkan sesuatu dari bentuk pernyataan. Tanya, Mas Mehmet ganteng, gitu. Mas Mehmet ganteng. Mas Mamat atau Mas Mehmet? Nah, Mas Mehmet sama Mas Mamat ganteng itu pernyataan yang memang menjadi salah satu bagian konseptual pernyataan saja. Nggak ada ungkapan apapun, nggak ada masuk yang lain kecuali ini mengatakan Mas Mamat, Mas Mehmet ganteng. Ya, tuh. Menurut Pak Romadi, tindak tutur lokusi itu adalah tindakan berkata sesuatu. Intinya, hanya menyampaikan informasi tanpa ada maksud terselubung atau tujuan khusus. Jadi, hanya murni sebuah pernyataan. Contohnya, ada seseorang yang berkata, "Langit di luar mendung." Kalimat tersebut hanya bertujuan untuk menyampaikan fakta, tidak ada maksud lain di baliknya. Selanjutnya, yaitu tindak tutur ilokusi. Ilokusi itu selain menyatakan, tindak tutur selain menyatakan itu ada maksud tertentu. Nah, kalau ilokusi ini baru ada maksud di balik ujarannya. Kita tidak hanya berbicara, tapi juga melakukan sesuatu melalui ucapan itu, seperti menyindir, meminta, atau menyuruh. Contoh ilokusi yaitu seseorang berkata, "Wah, rajin banget ya, jam segini baru datang." Nah, di contoh tadi, kalimat tersebut itu bukan merupakan pujian sungguhan, justru ada maksud menyindir karena temannya yang datang terlambat. Jadi, ada maksud yang ingin disampaikan kalau perkataannya terdengar berlawanan. Dan yang terakhir yaitu tindak tutur perlokusi. Ya, tindak tutur perlokusi itu teman-teman perlu ketahui. Jadi selain menyatakan, dia mengandung maksud dan berdampak, gitu ya. Perlokusi ini adalah efek atau dampak yang dihasilkan dari tindak tutur kita kepada lawan bicara. Jadi, ucapan kita berhasil membuat
lawan bicara melakukan sesuatu atau merasakan sesuatu. Seperti contohnya, ketika ada seseorang yang berkata, "Aduh, gerah banget ya di sini." Nah, ada orang lain yang berdiri lalu menyalakan AC. Nah, tanpa perlu mengucapkan minta tolong nyalakan AC-nya, ucapan tadi sudah cukup membuat temannya tadi menyalakan AC. Inilah yang merupakan perlokusi. Ucapan kita menghasilkan sebuah aksi nyata dari lawan bicara. Nah, teman-teman, dari pembahasan kita hari ini, jelas sekali ya kalau belajar pragmatik itu bukan cuman teori di bangku kuliah, tapi juga ilmu yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadi sadar bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita punya kekuatan, punya maksud, dan bisa menimbulkan efek. Adalah pragmatik untuk memanusiakan manusia. Belajarkanlah pragmatik agar tidak gagal pragmatik dalam berkomunikasi, karena disitulah letak kedewasaan kita sebagai sumber daya manusia yang hebat dan luar biasa. Jadi, mulai sekarang, mari kita lebih bijak dalam memilih kata, lebih peka terhadap konteks, dan lebih mengutamakan kesantunan. Dengan begitu, kita tidak hanya bisa berkomunikasi dengan efektif, tapi juga bisa membangun lingkungan sosial yang lebih positif dan harmonis. Jadi, mari kita mulai praktikkan pragmatik dalam setiap interaksi kita. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.